pagi, shalom saudara-saudara, teman-teman semua. Pagi ini saya akan sharing firman Tuhan di Yohanes pasal 2 ayat 13. Perikopnya, Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dan dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Amin. Jadi di perikop firman Tuhan ini, ya, ceritanya pada hari raya Paskah Yahudi sudah dekat. Tuhan Yesus itu berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem itu kan ada bait suci, ya. Didapatinya, loh, kok malah ada lembu-lembu, ada kambing, domba, dan merpati. Padahal ini kan tempat bait suci, dan ada penukar-penukar uang duduk di situ, gitu. Jadi terus Tuhan Yesus membuat cambuk, ya, dari tali, terus diusir semuanya, gitu, diusir semuanya. Kambing-kambing, domba itu dan lembu diusir semua. Terus uang penukar itu dihamburkan semuanya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya, gitu. Terus diusir, gitu. "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Jadi, kenapa Tuhan Yesus melakukan seperti itu? Hal itu disebabkan karena Tuhan Yesus itu ingin agar bait suci itu kudus. Ya, ini bukan dalam maksud hurufiahnya, gitu. Bukan dalam arti hurufiah. Tapi sebenarnya bait suci itu adalah hidup kita, teman-teman. Jadi Tuhan menginginkan dari kisah ini, Tuhan itu memberikan semacam teladan atau pesan, memberikan pesan bahwa hidup kita itu adalah bait Allah, tempat di mana roh Allah itu tinggal. Jadi jika di dalam hidup kita itu ada berbagai macam sesuatu yang tidak kudus, itu Tuhan Yesus tidak suka, gitu. Misalnya di dalam hati kita itu Tuhan kan berkata, "Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Berarti Tuhan yang pertama, hukum pertama itu kasihlah Tuhan Allahmu. Tuhan itu yang pertama, harus menjadi yang utama di dalam hidup kita. Jadi tidak boleh ada yang pertama yang lain selain Tuhan Yesus, gitu. Tuhan juga adalah Allah yang pencemburu, dikatakan di Alkitab Perjanjian Lama, gitu. Jadi kalau di dalam hidup kita itu bukan Tuhan yang utama, tetapi ada sesuatu yang utama di dalam hidup kita kecuali Tuhan, itu Tuhan sangat tidak berkenan, gitu. Di dalam ini dikatakan banyak penukar-penukar uang, banyak tempat orang bisnis, tempat orang berjualan, gitu. Dan Tuhan tidak suka, tidak senang bahwa bait Allah itu penuh dengan segala sesuatu yang segala sesuatu yang sifatnya bukan hal-hal sesuatu yang Tuhan berkenan, gitu, yang sesuatu yang bukan Tuhan yang utama. Padahal tempat bait Allah itu kan tempat menyembah Tuhan, ya kan? Bait Allah itu adalah tempat untuk benar-benar di sana ada pengorbanan, ada sacrifice, ada pujian, ada penyembahan, ada pengagungan akan Tuhan, gitu. Ada pemberita, ada firman Tuhan dibagikan, gitu. Jadi kalau dalam hidup kita ini memang secara manusia kita memang harus bekerja, gitu. Secara manusia kita harus mencari nafkah. Tuhan aja katakan, "Jikalau kamu tidak bekerja, janganlah engkau makan."
Tapi yang dimaksud bukan kita lantas tidak usah bekerja sama sekali, kita harus cari Tuhan terus, bukan begitu saudara-saudara atau teman-teman. Tapi yang dimaksudkan adalah hati pikiran kita itu yang utama, harus fokusnya kepada Tuhan. Hati kita, pikiran kita itu harus selalu tertuju kepada Tuhan. Harus Tuhan yang menjadi utama dalam hidup kita. Itu yang Tuhan kehendaki, yang menjadi pesan dalam perikop ini gitu. Jadi jikalau hati kita ada sesuatu yang utama selain Tuhan, misalnya uang. Jadi di dalam hati kita bukan Tuhan Yesus yang utama tapi uang, itu Tuhan tidak berkenan gitu. Karena uang itu adalah akar dari segala kejahatan, cinta akan uang. Jadi bukan cinta akan Tuhan, tapi melainkan cinta akan uang gitu. Kita buka di 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jika di dalam hidup kita yang adalah bait Allah ini, kita mencintai, ada cinta akan uang lebih daripada Tuhan Yesus, itu yang Tuhan tidak berkenan gitu. Karena sebab oleh memburu uanglah. Jadi kalau kita fokus kita, hati kita cenderung tertuju pada cinta akan uang, ya kan? Maka kita akan memburu. Sebab oleh memburu uanglah, kita akan memburu uang dengan berbagai cara gitu. Bahkan kita bisa menyimpang dari iman kita kepada Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus katakan kita harus hidup kudus, harus hidup benar, harus jujur, harus tidak boleh berbohong. Tapi karena kita bukan Tuhan yang utama dalam hidup kita, bukan cinta kita kepada Tuhan itu yang utama, melainkan cinta karena uang, maka kita bisa melakukan apapun gitu. Kita bisa mengalahkan rasa takut kita akan Tuhan, rasa cinta kita kepada Tuhan itu kita bisa singkirkan gitu. Enggak apa-apa gitu, enggak apa-apa, nanti ya enggak apa-apa lah, namanya aja bisnis gitu, bohong-bohong sedikit lah, atau tipu-tipu, atau ya merugikan orang sedikit-sedikit enggak apa-apa gitu. Nah, atau sedikit-sedikit dosa sedikit-sedikit enggak apa-apa gitu. Ya, Tuhan itu berkenan dengan kekudusan. Jikalau kita melakukan jikalau kita ya katakan ya, jikalau tidak katakan tidak gitu. Itu yang selebihnya dari itu adalah dari yang si jahat gitu. Ya, bahkan demi harta, demi uang, orang menjual Tuhan Yesus. Mungkin karena pasangan, atau karena kekuasaan, atau karena ketenaran, orang bisa menjual Tuhan Yesus. Dan hal itu sebenarnya sudah sudah ada contoh di Alkitab ya, yaitu di Markus 14. Ada contoh orang yang cinta akan uang. Tentu teman-teman sudah tahu kisahnya ya. Markus 14 ayat 3 sampai 7. Judulnya Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain,
Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mengendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Jadi yang diceritakan di sini ada seorang wanita, ya, perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Sangat mahal sekali, teman-teman. Jadi minyak ini benar-benar wangi, gitu, sangat wangi, ya. Mahal. Kalau mahal berarti kualitasnya biasanya bagus, ya. Gitu. Itu dikatakan dijual 300 dinar. Bayangkan. Sangat mahal sekali. Sampai membuat orang tuh gusar, gitu. Jadi ada perumpamaan, kerjalah denganku, nanti upahmu 1 dinar sehari, gitu. Ya, 1 hari kerja aja 1 dinar. Apalagi ini harga 300 dinar. Hampir kerja 1 tahun dikumpulkan oleh wanita ini untuk beli hanya satu pualam, ya, 1 buli-buli pualam minyak narwastu. Dan itu dipecahkan, ditaruh di atas kepalanya Tuhan Yesus, diurap, benar-benar mengurapi dengan minyak narwastu, gitu. Itu suatu hal yang benar-benar dia kasihnya kepada Tuhan. Tapi ada yang menjadi gusar, teman-teman. Gitu. Mengapa ini pemborosan? Ini kan seharusnya bisa dijual dan diberikan kepada orang-orang miskin. Sebenarnya bukan karena orang miskin yang dikatakan, tapi Tuhan tahu bahwa yang berkata seperti ini adalah Yudas Iskariot. Dia memang adalah, dikatakan di Alkitab, dia adalah pencuri karena dia sering mengambil uang kas. Itu ada di Alkitab, bisa nanti kalau ada saudara cari di Alkitab, dikatakan demikian, gitu, oleh Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya bukan karena kasihan dengan orang miskin, harus diberikan pada orang miskin, bukan karena itu, tapi karena cinta akan uang, gitu. Karena dia tidak senang kalau ada uang dibuang-buang seperti itu, ya, bukan dalam bentuk uang yang dibuang, tapi sudah dibelikan minyak terus dihambur-hambur, dibuat seperti itu, dia kok dihambur-hamburkan, dia tidak suka, gitu. Karena apa? Hatinya tuh sebenarnya bukan karena bukan mengasihi gurunya. Seharusnya kalau dia mengasihi gurunya, karena itu kan muridnya. Seharusnya murid itu kan sudah tinggal bersama-sama selama 3 tahun, melihat pelayanan gurunya, melihat kasihnya gurunya, melihat perhatian gurunya sama murid-muridnya. Seharusnya ada kasih dalam hati murid-muridnya itu. Namun salah satu murid ini malah dia tidak mengasihi gurunya dengan segenap hati, melainkan kasihnya akan uang, cinta akan uang. Itu dia sampai seperti itu. Malah eman kalau dikasihkan ke gurunya tuh malah sayang, eman. Karena siapa? Hatinya sebenarnya tidak mengasihi gurunya sungguh-sungguh, tapi mengasihi uang, gitu. Cinta akan uang. Sehingga setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, menegur apa yang dia katakan, gitu. Tuhan Yesus menegur gini, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi di ayat ke-10 setelah Tuhan Yesus mengatakan demikian? Terjadi pengkhianatan, yaitu muridnya Tuhan Yesus, Yudas Iskariot, mengkhianati Tuhan Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira, ya, imam-imam kepala sangat bergembira.
dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Nah, ini yang disenangi oleh Yudas Iskariot. Memang uang, tujuannya adalah money, uang ya. Kemudian ia mencari kesempatan. Ia tuh Yudas Iskariot, mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus gitu. Jadi ketika disentuh penyakitnya, disentuh tentang cintanya akan uang itu kepada Tuhan Yesus, dia menjadi marah, tersinggung gitu. Lalu pergi, dan tidak hanya cukup marah teman-teman, tapi melakukan sesuatu yang sangat-sangat fatal yang mengakibatkan dia binasa, menyebabkan dia masuk ke alam maut. Ya, dia menjual juru selamat dunia. Dia menjual Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia gitu. Walaupun Tuhan katakan, memang aku harus mati, tetapi orang yang dipakai untuk membuat sampai Tuhan Yesus itu dijual, alangkah baiknya jika dia tidak lahir gitu. Dikatakan seperti itu di Alkitab. Berarti sangat berbahaya ya, kalau hati kita ini jangan sampai, hati kita ini benar-benar harus kudus. Jangan sampai dalam hati kita tuh ada sesuatu yang lebih kita cintai ya daripada Tuhan Yesus. Misalnya kita lebih mencintai lebih mencintai uang, atau lebih mencintai keduniawian, atau lebih mencintai dosa, atau lebih mencintai anak kita lebih dari segalanya, lebih mencintai pasangan kita, mendewakan, bahkan menuhankan pasangan kita. Itu juga tidak boleh. Makanya Tuhan pernah berkata, jikalau kamu mengikuti aku, kamu harus meninggalkan ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan gitu. Kamu harus itu. Maksudnya artinya bahwa tuh bukan kita tuh lantas harus membenci ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita, tuh bukan itu. Maksudnya bukan demikian teman-teman. Tapi yang dimaksud Tuhan, harus Tuhan yang menjadi utama dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus yang adalah kasih, yang adalah juru selamat dunia itu lebih yang utama di dalam hidup kita, maka pasti kita akan bisa lebih mengasihi ayah kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, anak kita, pasangan hidup kita, lebih dari sebelumnya. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu adalah juru selamat. Jika kita ada sang juru selamat dalam hidup kita, otomatis kita pasti ingin menyelamatkan juga orang lain. Kenapa? Karena kita tahu bahwa diri kita itu sudah diselamatkan. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ada juru selamat yang sungguh-sungguh, Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam hidup kita, pribadi yang nyata dalam hidup kita. Otomatis kita ingin orang lain juga ada pribadi yang nyata dalam hidup mereka. Otomatis kita ingin juga orang lain itu menerima sang juru selamat, penebus ya, sang juru selamat dunia ini. Benar-benar orang juga diselamatkan juga. Orang juga menerima benar-benar roh yang hidup itu di dalam hidup mereka juga. Itu yang dimaksud Tuhan. Harus Tuhan yang utama dalam hidup kita. Jika ada Tuhan Yesus yang utama dalam hidup kita, semuanya akan menjadi luar biasa. Semuanya akan menjadi baik. Dan hubungan kita dengan keluarga kita, pasangan hidup kita, bahkan orang lain pun, kita bisa menjadi manis gitu. Kenapa? Ada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang manis, dia Tuhan yang lembut ya, dia Tuhan yang penuh kasih. Jika ada Tuhan yang adalah penuh kasih, yang manis dalam hidup kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang manis melalui hidup kita. Otomatis oleh sebab itu kita harus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah pesan yang tadi saya sampaikan. Saya akan menutup ayat terakhir, yaitu di Lukas 16 ayat 13.
seorang hamba, salah, maaf, benar ya, Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ya, mamon itu uang ya. Uang atau uang itu. Ya, pada mamon gitu. Jadi Tuhan tidak mau yang menjadi nomor 2, apalagi nomor ke-10 atau nomor yang paling terakhir, tidak. Tapi Tuhan mau yang utama di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Tuhan Engkau beritakan melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh Tuhan, boleh benar-benar hidup Tuhan di dalam setiap orang yang mendengarnya. Dan firman-Mu ini benar-benar bertumbuh Tuhan, benar-benar menjadi rema dan menjadi benar-benar hidup kuat di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah jangan sampai Tuhan firman ini masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi benar-benar kami renungkan Tuhan, benar-benar menjadi Tuhan bertumbuh di dalam hidup kami dan dapat menghasilkan buah Tuhan berkali lipat Tuhan, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, dan hidup kami dapat menjadi berkat buat setiap orang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman ini, berkati kehidupan mereka supaya mereka bisa Tuhan lebih mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, boleh bertumbuh dan boleh mengutamakan Engkau Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama satu nama, itu dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.